Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Sudah pamit sama orang tua? Sudah. Sudah salim? Sudah. Oh iya, yang tidak masuk temannya kalian hari ini siapa? Kemana Azam? Yoga kemana? Izin ya? Untuk Azam kita doakan semoga Azam cepat sembuh ya. Kemudian untuk sekarang karena ada temannya kalian yang tidak masuk, Bu Guru absen dulu ya. Ahmad Azam. Ahmad Maulana Hasbi. Ahmad Wildan. Aska. Bella. Erina. Hamdan Lerian. Iftina. Kenara. Kevi. Kanza. Aditya Prayoga. Izin ya. Muhammad Deva. Muhammad Nazril. Muhammad Widat. Raiza Dwi Zafira. Rifatul Hasanah. Tania. Nah, untuk sekarang sebelum kita akan memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Sudah siap belajar? Nah, ini ya. Kita itu kemarin untuk materi pendidikan agama Islam, kita minggu kemarin itu mempelajari tentang apa? Baliw. Nah, kemarin yang tidak masuk minggu kemarin banyak ya teman kalian yang tidak masuk karena sakit. Nah, untuk mengingat kembali materi kemarin tentang baliw. Nah, di sini Bu Guru mau tanya, masih ingat tidak kalian tentang materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Masih ya? Nah, yuk. Kemarin kita membahas tentang apa? Usia, menyambut usia baliw. Nah, masih ingat usia baliw ya? Menyambut usia baliw. Kemarin ketika kita mempelajari usia baliw, ada yang masih tidak tahu sama sekali apa itu memasuki usia baliw, tapi ada juga yang sudah tahu ya. Coba sekarang yang Bu Guru tunjuk ya. Untuk laki-laki ketika memasuki usia baliw, bagi laki-laki contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Bagi laki-laki apa? Dewasa.
Terus mimpi basah, apa lagi? Yang keras suaranya. Apa? Tumbuhnya. Di mana tempatnya jakun? Ini ada, ini namanya jakun, tumbuhnya jakun ya. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya bulu ketiak, apa lagi? Tumbuhnya boleh, tumbuhnya bulu ketiak, apa lagi? Suara tambah besar. Nah, itu adalah contoh usia baliu ketika memasuki usia baliu bagi seorang laki-laki. Kemudian bagi seorang perempuan ketika memasuki usia baliu, contohnya itu apa saja? Haid atau menstruasi. Apa lagi? Mimpi basah. Mimpi basah disebut juga dengan istilah apa? Ikhtilam. Mimpi basah ya, ikhtilam. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya bulu ketiak. Apa lagi? Sama. Apa lagi? Itu katanya Gilang apa? Apa Mas Gilang? Hah? Iya, keluar darah atau menstruasi itu haid sama itu. Apa lagi? Pinggulnya membesar. Kemudian apa lagi yang membesar? Payudara. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kalian sudah memasuki usia baliu bagi seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kalian sudah memasuki usia baliu, usia berapa itu usia baliu? 15 tahun. Coba usia 15 tahun itu kalau di sekolah, kalau kalian sekolah itu kelas berapa? Kalian sekarang kelas berapa? 4. Usianya berapa? 10. Berarti kelas 5? 11. Kelas 6? 12. Kelas 1 SMP? 13. Kelas 2 SMP? 14. Berarti kelas 3. Nah, coba Bu Guru tanya. Ketika kalian mimpi basah, apa itu mimpi basah? Mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Apa ayo? Mimpi basah itu apa? Apa? Apa bahkan pipis. Ketika kalian tidur, baik laki-laki maupun perempuan, ketika kalian tidur, kalian itu bermimpi, mimpinya itu mimpi pipis atau kencing, tapi tidak banyak. Kencingnya tidak sama seperti kencing pada umumnya. Beda dengan ketika kalian bangun tidur langsung ke kamar mandi, kalian kencing, itu pasti kencingnya banyak. Tapi ciri-ciri ketika kalian mimpi basah itu kalian bermimpi mimpi kencing tapi tidak banyak. Nah, itu dinamakan apa? Mimpi basah. Ketika kalian sudah memasuki usia baliu, kalian wajib melaksanakan syariat Islam. Contohnya seperti apa? Wajib melaksanakan apa? Salat, puasa, zakat, haji, sholat ya, jangan lupa sholat. Misalnya ketika Mbak Dini itu menstruasi, apakah harus sholat? Tidak, karena Mbak Dini mengalami menstruasi atau haid yang itu tidak dibolehkan untuk sholat. Kalau bagi laki-laki apa? Tidak ada. Laki-laki tidak ada yang menstruasi ya? Apa ada laki-laki yang menstruasi? Tidak ada. Jadi untuk yang laki-laki
wajib melaksanakan syariat Islam. Terutama tentang ibadahnya, tentang sholat itu ya. Tidak ada, Bu Guru, saya sekarang tidak sholat. Loh kenapa? Saya menstruasi. Tidak ada laki-laki yang menstruasi ya, kecuali perempuan. Nah, misalnya hari ini hari apa? Hari Kamis. Jam 12 kalian memasuki waktu apa? Sholat zuhur. Ketika kalian nanti ambil untuk kalian ke mushola untuk sholat, pas ada satu laki-laki yang tidak sholat. Ketika ditanya sama Bu Guru, kenapa tidak sholat? Saya berhalangan, Bu Guru. Ada yang berhalangan? Tidak ada. Untuk yang perempuan kalau tidak sholat, Bu Guru saya tidak sholat hari ini karena menstruasi. Nah itu baru betul. Tidak usah sholat. Tidak usah sholat bagi yang sudah menstruasi ya. Nah ketika kalian memasuki usia balik juga, bagi seorang laki-laki nanti ada yang beda di lehernya kalian. Misalnya tumbuhnya apa tadi? Tumbuhnya jakun. Di mana tempatnya? Leher. Ketika di leher itu sudah tumbuh jakun, itu apa? Kalian dinamakan sudah memasuki usia balighah. Balighah, kata-kata balighah. Balighah itu apa? Sampai. Menurut istilah, menurut bahasa apa? Batas kedewasaan, artinya kalian sudah dikatakan dewasa. Setiap perjalanan manusia itu dari bayi, merangkak, anak-anak, dewasa. Nah, ketika sudah dewasa ini kalian sudah wajib melaksanakan semua syariat Islam. Ya. Dari dewasa menjadi apa? Tua. Baru mati. Dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sudah mati. Ya, kemudian di sini kewajiban bagi anak yang telah balik. Apa tadi kewajibannya? Melaksanakan semua syariat Islam, melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, coba sekarang kalian di sini buat kelompok, ada ke belakang. Nah, ini ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ya. Dulu kasih ini. Kasih ke belakang. Ini kasih ke belakang. Pindah ke sini lewat bawah. Ya, di sini ya. Coba itu ya dikerjakan sama kelompoknya. Kemudian dijawab. Kalian jawab. Dijawab. Ya sudah. Tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, ada Bu Guru lihat kelompoknya, kemudian nanti Bu Guru akan suruh ketua kelompoknya untuk maju ke depan atau satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian ini ya. Apa? Ayo semuanya kerja kelompok, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Misalnya di
digabung. Misalnya dibagi Ifti nomor berapa, Faris nomor berapa, Fatir nomor berapa, atau ini nomor Vina nomor berapa gitu ya, dalam satu kelompok dibagi atau dikerjakan bersama-sama. Bisa ya, soalnya gampang ya. Atau ini ada ke belakang. Iya, sama Ariel bertiga aja yuk. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, untuk minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Menyambut usia balik. Leo ya. Balik. Coba Bu Guru tanya, untuk laki-laki ketika sudah memasuki usia balighah, contoh-contohnya atau tanda-tandanya usia balighah bagi laki-laki itu apa? Mimpi basah atau ihtilam. Apa lagi? Tumbuhnya bulu ketiak, tumbuhnya bulu betis, tumbuhnya, kemudian apa lagi? Suaranya membesar. Apa lagi? Dalam ilmu biologi tumbuhnya apa di sini namanya? Jenggot. Kemudian apa? Kumis. Itu adalah tanda-tanda orang laki-laki yang. Nah, sekarang yang mimpi basah. Guru tanya mimpi basah. Mimpi basah bagi seorang laki-laki itu wajib hukumnya mandi apa? Mandi junub atau mandi wajib? Mandi wajib itu sudah wajib mandi, wajib berhadas besar. Nah, kemudian ketika kalian dalam keadaan junub, setelah bangun tidur kalian sudah mengalami mimpi basah, otomatis kalau kalian belum mandi wajib, kalian masih dalam keadaan apa? Junub. Ketika kalian masih dalam keadaan junub, kalian itu tidak boleh memegang apa? Al-Quran. Tidak boleh sholat. Tidak boleh tidak boleh berdiam di masjid. Itu tidak boleh ya bagi seorang laki-laki. Kemudian kalau kalian pengen sholat, kemudian pengen baca Al-Quran, pengen ke masjid, kalian harus mandi wajib. Bisa doanya? Gimana cara doa mandi wajib? Bukan asghari ya, tapi akbari. Nah, itu mandi wajib atau mandi junub atau mandi besar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari memasuki usia balik bagi seorang laki-laki. Sekarang bagi perempuan, contohnya seperti apa? Haid atau menstruasi. Apa lagi? Mimpi basah, tumbuhnya ketiak. Boleh. Apa lagi? Pinggulnya
berkembang atau membesar, tumbuhnya bulu-bulu di daerah kemaluan. Ya. Kemudian bagi seorang perempuan itu ada lagi suaranya tambah merdu. Kalau bagi seorang perempuan, kalau seorang laki-laki ketika memasuki usia balik suaranya tambah besar, gence kalau Maduranya. Tapi ketika bagi orang perempuan itu suaranya tambah merdu. Nah, kemudian ketika kalian haid atau menstruasi, apa yang tidak diperbolehkan? Sholat, puasa, diam di masjid, membaca Al-Quran, apa lagi? Ketika kalian menstruasi, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh apa? Ya, tadi sholat sudah. Tidak boleh apa lagi? Hah? Boleh kalau hanya bayar zakat itu boleh. Tidak boleh tawaf, juga tidak boleh ya, karena masih dalam keadaan haid atau menstruasi. Nah, kalau kalian mau sholat, untuk yang perempuan mau sholat, mau ngaji, itu kalian harus apa dulu? Bersuci. Misalnya masa haidnya itu sudah selesai, kalian segera mandi wajib, mandi hadas, mandi apa untuk menyelesaikan masa haidnya. Coba buku tanda sekarang. Ketika perempuan menstruasi, masa menstruasi itu berapa hari? Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari. Tetapi ketika sudah selesai, misalnya masuk waktu 16 hari, ketika memasuki usia 16 hari kalian masih menstruasi, itu sudah wajib sholat, karena itu bukan menstruasi lagi namanya, bukan dikatakan darah haid, itu dikatakan apa? Darah istihadah. Ya. Untuk yang perempuan nanti ketika sudah menstruasi, ada yang sudah menstruasi? Hah? Ifti sudah? Vina sudah? Misalnya suatu hari nanti Vina dan Ifti menstruasi sampai 16 hari. Sampai 15 hari, nah di hari ke-16-nya itu kalian sudah wajib mandi. Wajib sholat sudah ya. Kok saya haidnya lama ya, sampai 16 hari, sampai 17 hari. Enak nih, dah usah sholat. Enak nih, dah usah pergi ngaji. Nah, padahal itu bukan darah haid, bukan darah menstruasi. Itu namanya darah istihadah. Darah apa namanya, Bang? Baulin, darah apa? Darah istihadah. Dan itu wajib menghukumnya untuk sholat, untuk mandi agar bisa sholat, agar bisa ngaji. Nah, kemudian untuk perempuan yang mengalami apalagi tanda-tandanya tadi selain menstruasi, mimpi basah. Apa itu mimpi basah, Nak? Mimpi basah itu apa? Mimpi pipis, mimpi kencing. Nah, ketika kalian tidur di musola misalnya, tidur di musola, terus di pertengahan malam jam 2 atau jam 3 kalian terbangun dan terasa kencing. Nah, ketika dilihat kencingnya hanya sedikit, tidak berceceran, tidak banyak, nah itu dinamakan mimpi basah baik laki-laki dan perempuan.
Itu ketika kalian sudah mengalami itu semua, ketika kalian sudah mimpi basah, kalian wajib mandi. Niat mandi sudah tahu ya. Ketika kalian sudah memasuki usia ini, usia balighh, kalian itu juga sudah wajib melaksanakan semua syariat Islam. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu ada berapa? Sholat apa saja? Kalian melaksanakan yang 5 ini? Ya. Tapi ketika kalian dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan junub, kalian tidak boleh melaksanakan sholat. Mandi dulu baru boleh melaksanakan sholat. Ketika sholat kalian itu apa? Yang perempuan menutup aurat. Semuanya ditutup kecuali dan kemudian bagi seorang laki-laki ketika mau sholat sama menutup aurat. Pakaiannya yang rapi, yang bagus. Kalau sudah datang dari ladang, kalau sudah datang dari bermain, kejar-kejaran, main lumpur, jangan langsung sholat, ambil wudhu sholat, jangan. Diapakan dulu? Mandi dulu. Apakah itu juga mandi wajib? Tidak, karena kalau datang dari main itu kalian mandi biasa saja, ya. Kecuali sudah mimpi basah, nah itu wajib wajib mandi. Ketika kalian pulang dari bermain, kalian kotor, kalian mandi dulu, baru ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Kecuali misalnya ya, kalian ikut ayam ke ladang, ikut ayam ke kemana, ke sawah. Sedangkan sudah waktunya masuk sholat zuhur atau sholat asar. Kalian tidak membawa baju ganti. Bajunya kalian kotor, banyak lumpur, kalian mandi dulu. Kemudian pinjam sarungnya ayah yang bersih, misalnya hanya pakai seperti ini. Pakai sarung seperti ini untuk laki-laki apa masih bisa sholat? Bisa, karena auratnya seorang laki-laki dari mana? Lutut. Beda dengan auratnya seorang perempuan. Tapi kalau perempuan misalnya dalam keadaan darurat juga, kalian ikut ayah atau ibunya ke sawah, kalian lupa tidak membawa mukena. Nah, sedangkan di sana hanya ada satu sarung, bisa tidak dibuat mukena? Bisa, kalau kalian masih kecil itu bisa. Diapakan? Nah, diikat gini ya. Kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau di rumah, misalnya yang laki-laki, katanya Bu Guru boleh sholat meskipun hanya pakai sarung boleh. Nah, tapi kalau di rumah jangan. Yang sopan juga kalau memang ada. Kecuali dulu pada zamannya Nabi Muhammad, banyak sahabat Nabi yang tidak punya pakaian. Mau sholat saja itu ada yang gantian sama istrinya. Saking pengennya sholat ke masjid. Tapi kalau sekarang, ada enggak orang yang tidak punya baju? Ada. Semuanya punya. Semua punya baju. Yang perempuan punya mukena? Punya. Yang laki-laki punya sarung? Punya. Kalau Bu Guru tanya yang perempuan punya mukena, tidak punya, berarti tidak sholat. Iya? Tidak sholat berarti. Nah, tapi kalau untuk sekarang, sepertinya itu sudah punya semua ya, punya mukena, baju sudah bagus-bagus. Beda dengan pada zaman Nabi Muhammad.
yaitu membuat kelompok. Ayo hadap seperti ini, kelompok biasa, satu kelompok 4 orang. Guru akan bagikan ini dikerjakan per kelompok. Itu dikerjakan kelompoknya. Satu kelompok guru kasih satu. Udah, ini hadap ke sini, hadap ke belakang, hadap ke belakang. Ini dikerjakan, diskusikan sama temannya. Guru kasih waktu berapa ya? Ini anggap saja satu soal, satu siswa. Soal ada 5 untuk mendiskusikan. Guru kasih waktu 10 menit, cukup? Kalau ada yang sudah selesai sebelum waktunya habis, nanti boleh maju ke depan untuk mempresentasikan di depan. Satu kelompok maju semua, atau perwakilan saja guru boleh. Kalau memang mau diwakili satu kelompok satu, silakan. Apa yang dimaksud dengan usia beliau? Itu apa? Apa lagi? Tadi. Apa lagi? Gila. Apa lagi? Itu laki-laki itu apa? Apa lagi? Kemudian
Kevi. Mengapa kita harus menjaga kebersihan badan saat baliw? Apa lagi? Nah, ini ya, karena ini kenapa kita harus menjaga kebersihan badan kita ketika memasuki usia baliw. Ketika kita memasuki usia baliw, tubuh kita itu mudah keluar keringat, sudah ya? Mudah apa lagi? Semuanya sudah berubah perasaan, kadang sensitif, mudah menangis, apalagi kalau sudah memasuki usia baliw, mandinya jangan seminggu sekali. Kenapa? Biar tidak ya, kemudian bagaimana cara menjaga aurat setelah baliw? Gimana? Tutup auratnya, dijaga. Apalagi ini apa? Ini coba dibaca ini apa ini? Coba dibaca ini, tapi yang keras suaranya. Lihat apa? Kelompoknya Kevi sudah apa? Iya. Kelompoknya Kevi sudah selesai, beri tepuk tangan juga. Satu kelompok lagi, maju ke depan yang sudah selesai, ayo. Satu kelompok lagi. Yuk sini. Mana lagi kelompoknya? Oh ini. Ya. Apa namanya? Danis. Jawab tanya ini. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Apa saja? Kewajibannya apa? Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Menutup aurat. Kemudian apa lagi? Mematuhi mematuhi syariat Islam. Semua kewajibannya anak yang sudah memasuki usia balik itu harus dilaksanakan. Contohnya itu adalah sholat, mengerjakan sholat. Dan kewajiban yang lain juga harus dilaksanakan. Ya. Nah, ayo dengarkan semua. Sudah ya? Yuk, dengarkan. Itu sudah selesai. Nah, sekarang biar semangat lagi, ayo breathing lagi. Tepuk semangat. Kemudian kita hari ini sudah waktunya istirahat ya. Sudah waktunya istirahat sekarang. Duduk kembali. Bilal. Untuk selanjutnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang menyambut usia baliw. Ya. Dan sekarang sudah kalian bisa berdiskusi dan mempresentasikan tentang menyambut usia baliw. Nah, itu diingat-ingat anak-anak ketika kalian nyampe di rumah nanti
sudah menstruasi. Oh, saya sudah mengalami mimpi basah. Ingat-ingat apa saja kewajiban kalian setelah memasuki usia balik. Jangan pernah tinggalkan sholatnya. Ya, sholatnya tambah rajin, puasanya juga tambah full. Kalau bisa full, kecuali yang haid. Nah, ketika kalian sudah mengalami menstruasi, tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Tetapi nanti ketika selesai bulan Ramadan, selesai Idul Fitri, kalian wajib mengganti atau mengkodok puasanya. Mengkodok puasanya itu kalau ketika Ramadan kalian punya hutang, kalian menstruasi selama 5 hari, maka puasa nanti puasanya berapa hari? 5 hari, mengganti sama 5 hari. Kemudian untuk yang menstruasi, sekarang kalian menstruasi, berarti kalian tidak sholat. Tapi kalau untuk sholat tidak bisa mengganti. Sudah ya, kalian paham tentang ini, tentang menyambut usia balik, sudah paham? Setelah selesai kita mempelajari tentang memasuki usia balik atau menyambut usia balik, jangan lupa pesannya Bu Guru tadi apa? Mengerjakan semua syariat Islam, ya. Jangan lupa apa? Sholat. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ya, sekian dari Bu Guru. Terima kasih, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.